Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pastinya masih semangat belajar bersama Pak Rizky. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menganalisis makna dan macam-macam kiamat. Ya. Sekarang anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa membaca Ummul Quran dengan harapan belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Sekarang, ayo anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira adakah di antara gambar-gambar di depan yang pernah kalian alami? Kemudian setelah itu Pak Rizky akan menjelaskan makna hari kiamat. Anak-anak, kita harus tahu apa sih makna hari kiamat itu? Ya. Makna hari kiamat itu diambil dari yang pertama, dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran kita. Yang kedua, bahwa makna dari hari kiamat diambil dari dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Baik anak-anak, selanjutnya kita baca bersama dalil nakli yang kita ambil dari Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca surat Al-Qari'ah, marilah kita membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah, wa amma man haffat mawazinu fa ummu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, setelah kita membaca bersama surat Al-Qari'ah barusan, Pak Rizky akan menjelaskan isi atau kita menganalisis dari surat Al-Qari'ah tersebut. Sekarang Pak Rizky bertanya, apa sih hari kiamat itu? Di sini dijelaskan bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh lantang dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai oleh bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan sih hari kiamat itu terjadi anak-anak? Hari kiamat itu tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah saja yang mengetahui
kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Tetapi kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa hari kiamat pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian anak-anak, apa yang terjadi saat hari kiamat itu? Pada hari itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Kemudian harus kita jelaskan lagi, setelah hari kiamat itu terus kita ngapain? Kita kemana? Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Selama hidup, tiap manusia harus bertanggung jawab tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar juga manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Di padang mahsyar nanti manusia hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatannya yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan? Ataupun sebaliknya, jika amal kebaikan lebih banyak, maka surgalah tempat menantinya nanti. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Gimana anak-anak? Sudah paham mengenai seputar hari kiamat? Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil juga dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat kecil atau kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya berkendara tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir bandang. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dengan dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di hari akhir atau hari kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah, dan hanya Allah lah yang tahu peristiwa hari kiamat itu terjadi. Anak yang Pak Rizky banggakan,
Setelah Pak Rizky menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat, sekarang Pak Rizky akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu terjadi. Yang pertama, banyak para alim ulama yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, maksiat semakin terang benderang dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang perilakunya seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Demikian tanda-tanda hari kiamat yang Pak Rizky jelaskan. Setelah anak-anak Pak Rizky jelaskan mengenai tanda-tanda kiamat, untuk materi yang terakhir pada pertemuan hari ini, Pak Rizky akan menjelaskan hikmah mempercayai hari kiamat. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan kita. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minuman-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagaimana yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.